Oke, Mak, kita lanjut ya. Ya, Pak. Oke, sekarang terkait dengan CV dulu. Ada yang masih pengen kamu tanyain nggak? Eh, kan Kita CV diskusiin. saya itu Hmm. ya kayak kurang, menurut saya kayak kurang aja gitu Pak dari CV-CV orang lain, kayak pengalamannya aja kurang, terus habis itu eh, apa ya, achievement aja mungkin belum ada ya karena emang fresh graduate juga gitu kan. Terus habis itu sertifikat kayak gitu juga belum terlalu banyak, paling webinar-webinar kayak gitu Pak. Itu gimana ya Pak? Oke, pertanyaanmu bagus ya itu. Sekarang aku tanpa aku sebut terkait CV-mu ya, buat aku tuh CV-mu Ya. tuh pengalamannya udah banyak ya gitu. Kamu nggak cuma, maaf nih, kamu nggak cuma kuliah pulang doang gitu. Nah, kalau saranku adalah satu, pede aja dulu sama yang kamu tulis di CV gitu. Kamu adalah pemilik informasi yang ada di CV. CV itu adalah klon, duplikat, kembaran kamu dalam wujud kertas gitu. Jadi ya kalau kamu nggak yakin yang ada di CV-mu, terus yang nulis siapa dong, yang bikin siapa dong gitu. Yang penting adalah pastikan semua bagian yang kamu tulis itu benar-benar yang kamu alami, pertama itu. Yang kedua adalah terkait dengan achievement tadi. Achievement itu nggak harus yang kamu tuh dapat piala, piagam, terus viral, diliput media gitu, nggak yang gitu. Achievementmu itu adalah coba gitu ya, ada nggak achievement yang diberikan langsung sama perusahaan gitu ya. Gitu. Kalau nggak ada, sekarang apa kebanggaan kamu nih gitu selama kerja di sana gitu ya, yang kamu anggap itu achievement tuh apa? Misalkan aku pernah kerja jualan apa secara online gitu ya, aku punya all shop gitu, ya sudah gitu kan. Kan kamu nggak bakal langsung, aku cuma masukin achievement kalau misalkan aku dari marketplace orange dapat predikat ini, dari marketplace hijau dapat predikat ini, kan nggak gitu. Tapi kamu misalkan apa achievementnya gitu, mampu menjual produk apa ya, cewek ya, produk skincare gitu kan, sekian buah rata-rata per hari gitu, itu kan achievement gitu. Nah, coba kamu cari tuh yang sifatnya seperti itu. Paling gampang aku saranin adalah setiap achievement yang kamu peroleh dituliskan secara angka, pakai angka gitu. Jangan ngomong mampu menjual produk gitu, atau mampu melayani customer dengan baik gitu. Terlalu general gitu. Gitu. Konversi jadi angka, misalkan tadi ada 3 tips sih sebenarnya, aku udah sering bilang, nanti cek di YouTube-ku semua gitu ya. Jadi ada yang aku sebut, coba prestasi itu dikonversi jadi angka, angka yang memiliki satuan gitu. Apa itu misalkan? Misalkan mampu menjual 100 buah skin, karena 100 buah gitu ya. Gitu. Atau mampu menjual 100 unit motor gitu ibaratnya. Angka ada satuannya, 100 unit, 100 buah gitu kan, atau 100 lembar, 100 cabang gitu misalkan. Atau dikonversi yang lain, bukan cuma angka bersatuan, tapi yang kedua adalah angka yang memiliki nilai rupiahnya gitu. Mampu menjual tadi ya, skincare per bulan senilai 1 miliar ibaratnya gitu. Kan ada angka 1 miliar tuh. Jadi duit gitu, sebut gitu. Kira-kira prestasimu ada yang kamu arahin ke angka, bisa enggak gitu. Karena angkanya tuh wonderful gitu ya. Selama perhariannya atau per jamnya atau per keseluruhan selama kamu di sana. Eh, Kalau enggak dari situ, dari apa tadi, ada nominalnya itu. Kira-kira kerjaanmu di sana tuh ngasilin duit enggak gitu. Gitu. Jadi tadi ya, ngasilin sesuatu yang bisa diangkakan atau ngasilin sesuatu yang bisa diukur pakai skala duit enggak gitu. Atau kalau yang lain, kalau mau skenario adalah growth, pertumbuhannya gitu. Jadi angka bersatuan, angka yang nominal itu, sama growth, growth itu pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Ya pertumbuhan angka bersatuan atau nominal gitu. Mampu meningkatkan omset rata-rata 50% gitu dari tahun sebelumnya gitu. Itu ibaratnya gitu ya. Mampu meningkatkan omset bulanan 50% lebih tinggi dari tahun sebelumnya gitu ibaratnya. Atau growth yang lain itu, mampu menjual produk gitu kan 50% lebih tinggi dari bulan lalu gitu. Gitu-gitulah ibaratnya. Jadi ada angka bersatuan, ada angka bernominal, sama yang ada persentase ini gitu. Ya nggak masalah gitu. Prestasi nggak harus yang tadi ya gitu, sesusah itu gitu. Terus kalau kamu ngerasa, tapi yang aku tulis ini kayaknya tuh masih ada yang kurang gitu. Nah, coba
Jadi gini, kamu harus bisa mendiagnosa masalahmu sendiri, jangan general gitu. Kira-kira di bagian apa? Spesifik aja yang kamu ngerasa kurang. Bagian pengalaman kerja, bagian pendidikan, bagian informasi pribadi gitu, atau bagian apa gitu, atau mungkin desainnya gitu-gitu. Kamu harus lebih detail ke arah sana. Nah, aku nanya nih sekarang, kira-kira yang masih kamu ragu itu di bagian apa? Ya di bagian pengalaman sih Pak, kayaknya kurang gitu Pak. Nah, aku balik lagi. Sekarang kalau pengalaman kurang dan kamu sadari pengalaman kurang, apa yang sudah kamu lakukan? Maksudnya yang sudah dilakukan itu seperti apa Pak? Contoh nih gini, aku tahu sekarang aku lapar, ya. Yang udah aku lakuin adalah aku coba jalan ke depan, nyari ada orang yang jualan nggak ya gitu. Atau aku coba buka aplikasi ini aku mau beli makan gitu. Itu paham nggak? Kamu sadar kan kamu kurang. Nah, Mhm, kamu sadar kurang itu kan berarti nggak sekarang dong. Sejak kapan iya. ya waktu lalu dong. Nah, yang udah kamu lakuin sejak saat itu apa? Setelah sadar kalau pengalamanmu kurang. Ya saya terus belajar sih Pak, dari maupun dari YouTube atau apa gitu Pak. Nah, atau apa tuh apa kira-kira? Kita sebut YouTube, Heeh heeh, kayak gitu. Terus, eee, platform lain kayak misalkan latihan-latihan apa, kayak gitu paling Pak. latihan mandiri ya gitu. Iya, heeh. Itu hasilnya gimana kira-kira dengan belajar sendiri? Mmm, belum ada peningkatan cuman, tidak, terlalu baik gitu Pak, maksudnya ya Nah, biasa aja gitu. sekarang dengan belajar sendiri, kamu punya target nggak target belajar? Contoh nih, aku pengen Punya, aku masak sendiri. Targetku adalah bikin nasi goreng gitu. Jangan kayak di dapur ada apa ya? Masak apa ya? Ini apa ini gitu. Maksudku ada kan target sendiri kamu pengen meningkatkan mhm, kemampuan apa, ya kan? iya iya Pak. Nah, dengan punya target itu dan dengan dilakukan sendiri, masih ada kendala atau kamu memang Mmm, harus ada mentornya, harus ada tutornya gitu. yang tidak juga sih Pak. Terus gimana dong? Ini harus kejawab dulu nih. Kalau Oh enggak, ya, nanti kamu ngerasa CV kamu masih ada yang kurang gitu. Karena kalau buat aku, mhm, oke-oke aja sih gitu. Ibaratnya kayak ini tuh sudah lebih untuk ukuran seorang fresh graduate itu udah bagus gitu. ya tapi itu, dari CV dari apa, pengalaman kerja itu cuman beberapa bulan doang itu bisa dimasukin ke CV Pak? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa? Ini ya, aku kasih tahu terkait pengalaman kerja ya. Heeh, Memang idealnya itu yang dimasukin itu ya yang periodenya lama-lama gitu kan. Gitu. nah ya, heeh, Gitu kan. Nah, cuman kalau sekarang kamu adalah lulusan baru dengan pengalaman kerja masih sedikit atau mungkin pengalaman kerja itu hanya magang gitu, masa iya nggak dimasukin gitu. Kamu harus bisa menunjukkan gitu bahwa gitu. Ya memang idealnya gitu kalau kamu punya pengalaman kerja banyak masukin aja yang relevan, yang periodenya lama gitu ya. Yang kemampuan teknismu banyak, hafal sampai detail gitu. Cuman maksudku kalau kamu memang pengalaman baru sedikit gitu, itu jangan dibandingin pakai teorinya ini gitu, nggak bisa general gitu. Karena ini ya, ini aku ulang lagi di sini juga gitu ya. Yang dilihat dari seorang fresh grad atau lulusan baru itu adalah ini loh prestasimu akademik. Ini loh Pak, saya dari kampus ini loh, ini PK saya gitu loh. Ini kan saya berprestasi kan dari akademis gitu, secara akademis. Tapi secara akademis saya juga ada prestasi loh nih, saya ada magang, saya sempat kerja, ada part time, saya ikut organisasi kepanitiaan gitu, saya ikut volunteer gitu. Jadi keseimbangan ini yang harus kamu pamerkan gitu. Nah, tapi kan pengalaman kerja saya tetap aja masih di bawah bawah 1 tahun. Nggak apa-apa tuliskan gitu. Kamu berhak menuliskan dengan menunjukkan bahwa dalam periode yang pendek saya berhasil melakukan ini semua gitu. Silahkan berikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi posisi dalam periode yang lebih panjang akan saya buktikan apa yang bisa saya lakukan gitu. Harus ada kepedean kayak begitu Rahman. Gitu. Jangan berfokus sama panjang pendeknya periode sekarang gitu. mhm, Fokuslah dalam periode yang terbatas itu kamu sudah melakukan apa, dapat prestasi apa dan gara-gara melakukan itu sekarang kamu jadi punya kemampuan apa gitu.
Jadi kalau ditanya tuh pede saja gitu. Misalkan kamu menuliskan ini kok kamu gak ada peluang kerja, kamu dari habis lulus sampai sekarang ngapain gitu kan. Ini aku ada cerita lagi gitu, aku ulang sekali. Jadi kayak iya, saya cuma bantu-bantu orang tua kok ngurus usaha di rumah kecil-kecilan gitu. Nggak usah. Terus berapa lama di sana gini gini gini. Itu usaha kecil-kecil. Yang ngapain kamu nggak pede gitu. Harusnya kamu pede gitu. Saya handle gitu. Jangan cuma bilang saya cuma ada kerjaan sampingan kecil kayak begini kok. Ini cuma bantu orang tua kok gitu. Ini cuma sampingan kok. Ini cuma part time kok. Pede saja gitu. Ini ibaratnya kalau kamu nggak pede dengan yang kamu lakuin, gimana aku pede milih kamu gitu. Ini aku sudut pandang user ya, aku bukan bukan lihat dari HR ya gitu. Aku ngelihat kamu satu-satunya kandidat di depanku gitu, nggak ada kandidat yang lain gitu. Kira-kira mau aku gimanain gitu kan. Kayak gitu. Sehingga itu tadi gitu. Banyak kok yang lulusan baru kayak kamu tapi nggak punya pengalaman kerja kayak kamu gitu. Serius. Dari berapa ratus CV yang aku review di bulan ini saja ya gitu. Kayak gitu. Jadi apa namanya? PD kamu itu loh ditonjolin. Dan kalau kamu punya pengalamannya pendek gitu ya, jangan cuma nulis job desk-nya gitu. Tulis juga prestasinya ada nggak gitu. Eh, yang lebih lebih detail kayak gitu. spesifiknya. Lebih spesifik gitu. Ntar aku lagi lihat ya, kamu kan berarti kan ini kan kamu kan ada yang kuliah sambil kerja ya, ya nggak? Part time ya? Itu kayak liburan semester gitu, Lah Pak. itu bagus berarti gitu. Orang liburan semester ya liburan gitu dan kamu part time. Berarti aku ngelihat di sini kamu tuh resourceful juga punya punya inisiatif untuk mengisi waktu yang lebih produktif gitu. Jadi bagus gitu, nggak masalah gitu. Cuman pas lulus gini malah kayak bingung nyari kerjaan gitu, Pak. Ingat, kalau bingung nyari kerjaan, balik lagi ke tujuanmu gitu. Kamu pengen nyari kerja yang seperti apa dulu nih yang kamu pengen, sesuai bidangmu apa enggak. Kalau sesuai bidangmu, lihat kamu bisa bisa cari info lokernya di mana aja gitu. Gitu. Bisa nyari info lokernya di mana aja. Terus habis itu ditarget. Aku sehari harus ngelamar sekian lamaran gitu. Sebut angka gitu. Sehari aku Iya, sebelum Pak. lamar 20-30 lamaran aku belum tidur ibaratnya gitu misalkan. Gitu. Sambil aku ngelakuin itu, aku ngapain ya? Belajar tadi yang kamu ngomong belajar sendiri. Belajarnya ya jangan kayak asal belajar gitu, ditarget gitu. Aku hari ini belajar hari Senin, Rabu, Jumat aku belajar bahasa asing misalkan. Selasa, Kamis, Sabtu aku belajar yang Microsoft Excel misalkan gitu. Atau apapun lah itu. Kalau udah terprogram, kamu nggak bakalan bingung gitu. Akhirnya dengan belajar seperti itu ya kamu bisa pede gitu nulis di CV juga itu. Atau kamu ikut training-training seminar-seminar gratis kan banyak gitu. Iya, Pak. Saya Tuh, juga suka ikut gitu ya. diikutin aja gitu. Itu banyak kok non-stop gitu. Kalau kamu kekurangan info, masuk aja ke akun-akun himpunan-himpunan mahasiswa gitu. Mereka kan banyak tuh seminar-seminar yang juga untuk publik gitu. Mereka jadi penyelenggaranya. Ikuti aja dulu. Ikuti dulu seminarnya, begitu teorinya udah kayak dapat atau apa, coba nyari volunteer atau internship. Kerja tuh nggak harus langsung kerja ya. Mungkin kamu habis lulus gini nyari magang-magang dulu. Gitu. Magang yang dibayar atau yang nggak dibayar, terserah. Gitu. Yang penting produktifnya dulu. Gitu. Gitu. Nah, terakhir yang aku mau bilang adalah biar kamu pede gitu ya. Kalau CV-mu udah bagus ya, kamu kan punya senjata nih itu sama yang kayak aku posting di grup ya gitu. Kamu menduplikasi pengalaman kamu ke CV. Nah, yang ada di CV silahkan diduplikat di semua platform online yang kamu pakai untuk melamar kerja. Ini ada CV nih, kamu punya LinkedIn, ya sudah informasinya kamu tulis di LinkedIn. Banyak informasi yang ada di LinkedIn nggak ada gitu. Jadi kayak ada di Iya, Pak. CV tapi nggak ada yang LinkedIn. Ya kenapa begitu gitu? Iya. Gitu. Ya, karena ya Itu. biar detailnya itu biar menghubungi saya gitu. Oh, ya nggak gitu gitu. Oh, enggak. Ya nggak gitu gitu. Yang biar menghubungi kami itu terkait informasi pribadi saja, kayak nomor telepon nggak usah dimasukin, alamat lengkap nggak usah dimasukin gitu. Tapi yang terkait dengan ya sekarang kalau biar detail yang hubungin kamu, akhirnya kamu jadi nggak menarik gitu.
Kalau memang nggak gunanya untuk itu, ngapain ya LinkedIn naruh menu itu gitu ya, gitu loh. LinkedIn itu naruh menu itu untuk silahkan dilengkapi biar kami ya yang pihak LinkedIn-nya ini contoh ya aku ngasih sebut LinkedIn aja gitu ya. Biar kami bantu kamu. Ini loh apa sih informasi lowongan kerja nih informasinya. Informasi komunitas yang sesuai bidangmu sama minatmu nih komunitasnya. Informasi nih aku ada rekomendasi teman-teman nih kali aja kamu minat teman-teman yang tempat tinggalnya nggak jauh dari kamu, mungkin alumni yang sama atau ada di bidang yang sama gitu, sodorin ke kamu gitu. Orang-orang yang tadi ya ada di bidang yang sama tapi dia lagi nyari kandidat yang ada lingkaran-lingkaran ungunya, nih disodorin gitu. Itu gunanya apa ya? Untuk dimaksimalkan gitu. Sehingga pas banget ya ini. Kamu kalau ngelihat yang aku posting di grup loker gitu ya, itu aku nulis itu karena saking banyaknya anak-anak nyari kerja di LinkedIn tapi nggak dapat-dapat. Bukan Iya karena Kak, anaknya benar. yang nggak kompeten gitu. Kita tahu kok batasnya fresh grads itu kayak gimana gitu. Tapi karena memang informasinya minimalis gitu, Anda memaksa kita menilai Anda yang minimalis. Sehingga ya kita nilainya adalah ya berarti kamu levelnya cuma segitu, padahal nggak segitu. Cuman nggak kamu duplikat ke situ gitu. Apalagi yang lebih lebih menurutku juga nggak bagus juga adalah akunnya biasa aja gitu, sekedar ada terus CV-nya diupload ke LinkedIn gitu. Cuma Oh, sekedar upload gitu, salah gitu. Jangan ngupload CV ke oh. LinkedIn gitu. Emang bagaimana Pak? Biasanya kan orang-orang kayak gitu ya Pak ya, Ya di jangan LinkedIn diikutin. kayak gitu. Jangan diikutin Oh, walaupun ada yang bilang atau mungkin kamu ikut seminar apapun bilang nggak apa-apa diupload yang penting informasi pribadinya ditutup gitu ya aku tetap nggak setuju itu ini aku pribadi gitu karena informasi pribadi itu walaupun ditutup tapi alasannya apa kalau ditanya pasti nanti 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 penyalahgunaan mungkin gitu ya terkait dengan informasi pribadi tapi pada dasarnya semua info yang ada di CV itu bisa disalahgunain kalau kalau oknumnya mau gitu loh. Itu sehingga ngapain diupload gitu. Kan sebenarnya kan setiap yang ada di LinkedIn setiap yang ada di CV kan bisa ditulis gitu. Kamu contoh CV-mu ada fotonya kan gitu. LinkedIn bisa masang foto nggak? bisa, Bisa. Kamu punya pengalaman pendidikan, bisa nggak ditulis di LinkedIn? bisa. Bisa. Semua yang ada di CV itu pasti bisa ditulis di LinkedIn. Pasti. Gitu. Sehingga diduplikat saja, dikopas. Gitu. Setelah dikopas, jangan sekedar punya. Gunakan semua aktivitasnya yang bisa dilakukan sama LinkedIn. Jangan sekedar, misalkan nih, LinkedIn udah lengkap ya, tapi yang kamu lakuin cuma nyari kerja gitu. Nggak gitu cara mainnya. Setiap hari itu kamu harus punya kenalan baru, teman baru gitu. Gitu. Atau ada komunitas baru, atau kamu lihat orang bikin postingan bagus gitu ya. Coba kamu ikut diskusi di dalamnya, biar otaknya nanti berkembang gitu. Gitu. Terus sekedar punya teman, jangan sekedar punya teman lihat informasinya, oh dia ada yang lagi ultah ucapin untuk ngawalin obrolan. Kalau kamu bingung gimana caranya mengawali pembicaraan dengan teman baru gitu. Gitu. Sehingga itu artinya kamu udah optimalis apa ya, udah optimal lah gitu ya penggunaannya gitu. Gitu. Add friend iya, nyari kerja iya, ngucapin ini itu iya, berkomentar-komentar iya gitu kan. Mungkin kalau bikin postingan juga itu lebih bagus gitu kan. Bodo amat ada yang baca atau ada yang like apa enggak gitu. Tapi rutin terus tiap hari kayak begitu. Akhirnya orang tahu Rahma itu siapa gitu. Akhirnya kamu jadi idenya tuh nanti berkembang. Ide bikin postingan begini. Oh, idenya dapetin lokernya begini gitu. Oh, ide dapat koneksi baru kayak begini gitu. Sambil ngelamar-ngelamar juga yang di luar LinkedIn. Nah, begitulah. Jadi CV itu harus bener dulu. Nah, ini CV level yang ada kendala di kamu adalah CV udah bagus. Tinggal kamu duplikat tuh ke LinkedIn. Pastiin yang informasi ada di LinkedIn itu persis kayak ada di CV. Terus kamu pakai apa lagi? Mungkin misalkan pakai Jobstreet. Lihat profil Jobstreet mau update nggak gitu. Udah selengkap CV-mu belum? Kalau belum ya ya begini gitu. Gitu. Karena ibaratnya tuh kamu pengen menawarkan kan gitu. Kamu pengen menawarkan, jadi kayak kalau pengen tahu soal aku ya, ya tadi ya detail ya silahkan hubungin aku ya. Emang sepenting apa lu gitu ibaratnya kan. Bahasanya gitu kalau dibalik gitu karena kandidat banyak gitu. Sehingga orang kan lebih kayak kayak bahasanya tuh kalau kamu punya toko gitu ya, kamu salesnya kan malah kamu yang turun ke jalan kan, nyebar brosur ke kakak ini ada ini ayo silahkan masuk gitu gitu kan.
kayak begitu. Kamu jadi yang begitu gitu bahasanya gitu. Sehingga tunjukkanlah itu. Ingat ya, masalah utama kamu bukan di CV, tapi memastikan setiap informasi di platform lain itu adalah duplikat dari CV-mu gitu. Itu. Kenapa kok harus kayak begitu? Kamu tuh harus punya banyak kembaran di platform-platform itu dan mereka tuh aktif dan pastikan mereka tuh informasinya udah sesuai dengan kamu. Karena mereka lebih canggih dari kamu. Kamu harus makan, tapi kamu di LinkedIn nggak perlu makan. Ya kan? Waktu kamu tidur, kamu yang di LinkedIn mungkin dia lagi nyari koneksi gitu. Dia tetap melek gitu. Sehingga itu tadi gitu. Harus sama biar menarik gitu. Akhirnya kan kamu itu kan berinvestasi. Kamu di platform ini ada, mungkin nanti di Glints ada, di mana lagi ada, di LinkedIn ada, di mana ada. Kamu ada di mana-mana, informasinya soal kamu semua gitu. Sehingga ya masing-masing nyari kerja terus. Kamu sebagai orangnya ningkatin skill. Ningkatan skill punya kemampuan. Berarti kan CV-nya diupdate, gitu kan. Habis itu ya udah yang di tempat lain juga diupdate dong. Post gitu. Udah, kalau kamu bisa rutin kayak gitu, kamu nggak akan ada kendala buat menentukan eh, mana ya lokernya gitu. Kamu bakal bingung sendiri milih panggilan kerja yang mana gitu. Itu udah banyak yang buktiin kayak gitu. Stepnya dari situ dulu, stepnya. Paling bawah tuh stepnya dari PD dulu sama yang kamu tulisin tadi. Tuh, nggak ada masalah kok. Itu malah bagus ini. Kamu punya punya kerjaan di sana. Dan cara nulismu juga bener lagi. Ini aku tadi kan aku lihat sekilas kayak gitu ya. Aku nggak ada yang kayak ini cara nulismu salah nih, cara inimu salah nih kayak gitu. Paling kalau mau aku kasih saran itu, ini aku tanpa bahas yang soal CV ya gitu. Kamu kan punya pengalaman kerja juga, punya pengalaman kuliah juga itu. Yang kamu tulis di skill itu jangan cuma skill yang hubungannya sama komputer sama bahasa gitu. Ya skill bidangmu apa gitu loh. Kalau aku ya pernah kerja jadi mekanik bengkel, maka skillku tuh ya servis mobil, servis motor, ya gitu-gitu ganti oli lah gitu. Itu kan skill banget ya, teknis banget gitu. Kalau aku pernah pernah jadi jualan online ya skillku ya berjualan lah gitu kan. Terus customer service lah, mungkin presentasi produk lah gitu. Kalau aku pernah jadi asisten rumah tangga ya skillku ya masak, nyapu, ngepel, nyetrika gitu ibaratnya. Ya kan? Nah, kamu tuh pernah kerja itu akhirnya jadi jago apa, terampil apa, itulah yang harus kamu jual. Lebih dari sekedar bahasa sama komputer gitu. Harus bisa diturunkan gitu. Ya kan kalau misalkan walaupun kita nggak bakalan nilai begitu juga ya, tapi kalau kita cuma baca langsung dengan yang ditulis bahwa skill yang kamu tulis misalkan cuma bahasa sama komputer, kerjaan kamu banyak prakteknya juga kan terkait dengan hal yang lain. Berarti lah dia nggak pelajari apapun ya di kerjaan itu berarti gitu. Gitu loh, paham nggak? Kalau kalau misalkan ya kasarnya tuh kita baca baca langsung teks itu gitu. Karena kan itu ya kita ini konteksnya adalah coba kita nggak usah melogi, nggak usah melihat dari sudut pandang orangnya, tapi dari yang tertulis kita anggap orang itu ya sesuai dengan tulisan gitu kan. Maka kayak begitu, masa dia pengalaman kerjanya ini tapi skill yang ditulis Microsoft Office, Word, PowerPoint, Canva. Lah, Iya, jadi nggak terus seimbang. pengalaman dia di kerjaan apa gitu. Oh, Gitu. gitu. Ya kita tahu sebagai yang baca CV tahu gitu. Oh, dia pernah kerja ini berarti dia bisa begini gitu. Atau kalau misalkan kita nggak tahu ke arah sana, nanti waktu di interview kita tanya, "Kok bisa gini nggak? Udah biasa gini nggak?" gitu. Tahu soal ini seberapa jauh gitu gitu. Bisa kita tanya. Cuman kalau konteksnya adalah sesuai dengan yang ditulis kan nggak nyambung gitu. Itu pun sama ikut training gitu. Kamu ikut seminar banyak, tapi nggak ada Iya. skill yang kamu turunin dari seminar. Berarti kan kamu ikut seminar ngapain gitu? Ngisi waktu luang Oh. buat cari sertifikat doang. Nah, gitu loh. Jadi kalau nyantumin skill atau organisasi atau apa, pikir gitu. Dari organisasi ini aku dapat skill apa? Dari seminar ini aku dapat skill apa? Dari kuliah jurusan ini aku jadi punya skill apa? Dari magang di tempat ini aku jadi bisa apa? Gitu. Tulis di bagian skill. Gitu. Sehingga kesimpulannya apa? Skillmu kurang banyak yang ditulis gitu. Iya, Pak. Karena Benar. skill itu kata kunci gitu. Kalau yang lain sih aku nggak ada masalah sih. Lebih ke skill gitu. Paling sama informasi pribadi. Jadi ini sebenarnya nggak masalah sih CV-nya mau dibikin kayak begini ya gitu. Karena kan aku tuh
tipe orang yang percaya bahwa informasi pribadi itu harus ada 5 info. Tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, sama sosial media. Paling gampang LinkedIn lah gitu. Gitu. Nah, gitu. Masing-masing tuh harus harus disampaikan itu. Contoh misalkan satu-satu. Ngapain sih ada tempat tanggal lahir? Misalkan di loker ada tulisan usia maksimal 23 tahun. Orang tahu dari mana usiamu kalau kamu nggak nyantumin usia tempat tanggal lahir. Gimana caranya? Kamu bakal ditelepon gitu. Misi dengan Ibu Rahma mau tahu Bu usianya berapa sekarang? Oh ya terima kasih gitu. Terserah. Ini contoh buat ngejawab gitu ya. Sama alamat juga gitu kan. Kalau ada pekerjaan yang kamu nggak nyantumin alamat gitu ya. Terus aku pengen, oke, Ibu ada panggilan gitu. Ada panggilan di mana? Ya kalau nggak nyantumin alamat paling gampang adalah ya kamu kalau ada panggilan tes yang offline gitu ya, kamu harus terima loh gitu. Ternyata aku suruh panggil misalkan tes di Jakarta, kamu ternyata orang Balikpapan gitu nggak bisa ke sini gitu. Ya kita mana tahu ya gitu. Itu salah satu hal yang biar kita ada fleksibilitas di dalamnya gitu. Oh, kita tahu di tengah Covid kamu tuh sangat bernilai, tapi kita pengen mendatangkan kamu. Oh, biar efektif gitu ya. Oke, mungkin nanti psikotesnya nggak usah datang deh gitu, kita online gitu. Itu salah satu jadi bahan pertimbangan juga tuh alamat gitu ya. Dan lain-lain turunannya tadi, tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, sosmed. Coba dibayangin gitu. Sebenarnya itu informasi itu tuh untuk ngejawab apa sih gitu. Iseng aja atau nanti iseng kalau ada loker-loker yang menyantumkan harus usia maksimal sekian gitu ya. Tapi kamu nggak nyantumin usia contoh atau misalkan harus berdomisili ada alamat domisili di sini gitu. Tapi kamu nggak nyantumin domisili atau iseng nyantumin domisili tapi domisilinya beda tapi lokernya kamu tabrak gitu. Ini seni aja sih, seni pencocokan gitu. Itu cara identifikasi apa namanya? Lamaran itu kan harus mengandung banyak kata kunci. Lamaran itu kata kuncinya itu kan ada banyak. Lowongan juga ada kata kuncinya. Harapannya kan banyak kata kunci yang bisa dicocokkan gitu kan. Gitu. Cara ngujinya tuh kayak begitu. Tapi ini nggak harus tiap loker terus kamu ganti CV terus gitu, enggak gitu. Maksudku kan ada informasi yang bisa langsung kamu jadiin satu gitu, tinggal kirim doang gitu. Itu aja sih. Nanti yang ke sesi sedikit lebih detail nanti aku jelasin ya. Gitu. Apalagi yang pengen ditanyain, kita diskusi aja ya gitu. Kalau ada yang kayak nggak sesuai, nanti browsing aja gitu. Atau kita diskusiin aja gitu. Apa tuh? Ya tadi udah sih yang tadi profil LinkedIn yang baik dan benar yang biasa dilirik oleh para recruiter, Pak. Iya, ini informasimu masih minimalis. Terus judul ya highlight kamu malah jadi kata-kata mutiara gitu kan. Be a good bla 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 bla, bukan itu cara bikin highlight gitu ya. Kamu tonton semua video yang aku upload yang bahas LinkedIn ya dari atas sampai bawah gitu. Kalau kamu memang salah satu pengguna LinkedIn untuk nyari kerja harus dibikin kayak begitu minimal itu basic, masih basic banget. Aku nggak ngajarin cara ngekliknya, cara ininya enggak gitu. Kamu buka LinkedIn sambil kamu dengerin aja gitu ya, karena itu wajib sifatnya tuh. Kayak kalau nggak kayak gitu gimana dilirik gitu. Terus koneksi kamu, teman kamu masih di bawah 500 gitu, itu tuh nggak, kamu bikin postingan juga nggak bakal banyak yang ini gitu. Terus aktiviti kamu memang banyak sih gitu, nge-like suatu konten. Tapi masa iya sih aktiviti cuma nge-like? Padahal di situ kamu bisa loh posting artikel, posting dokumen, posting ini gitu. Bagus nggak posting bagus gitu. Gitu. Bikin aja postingan apa yang tentang bidang kamu, tentang apa kamu gitu. Gitu. Postingan banyak yang nge-like, banyak yang komen itu nggak jaminan kamu dapat tawaran kerja. Sehingga kalau bahasanya itu kita balik gitu ya. Berarti nanti kalau kamu bikin postingan yang nge-like yang komen cuma dikit, belum tentu itu nggak menarik gitu. Mungkin ada yang rekruter ngeliat, oh ini dia tahu paham soal ini nih gitu, kamu dihubungi di DM duluan gitu. Sehingga konsisten saja posting gitu. Bidang-bidang yang kamu tahu, atau mungkin kamu menemukan artikel yang bagus atau tips dan trik apa gitu kan, pengen kamu share, posting aja gitu. Itu memang link ini tuh sosmed pamer gitu, kamu harus pamer di sana gitu. Kalau di
TikTok pamer joget-joget atau apalah gitu ya, yang lebih terkenal gitu, walaupun ada yang enggak gitu, bukan enggak cuma joget gitu kan. Terus di YouTube itu pamer ya video lah ya gitu. Ya sudah di LinkedIn ya memang pamer kamu tuh siapa, kamu bisa apa gitu. Pamerkan gitu. Gitu sih. Gitu. Ada lagi nggak yang sifatnya general? Kalau enggak, aku bahas yang detail aja ya Rahma ya. Hmm, ya Pak, itu kalau CV itu lebih baik dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia sih Pak sebenarnya? CV akan lebih menarik dengan bahasa asing, bahasa Inggris salah satu. Aku ngomong bahasa asing ya, nggak harus bahasa Inggris sih, tapi Oh, bahasa iya, asing Mas. gitu. Tapi ya itu tadi standarnya ya bahasa Inggris gitu Rani. Hmm, Lebih menarik pakai bahasa Inggris. Jadi sudah benar. Gitu. Apalagi kalau nanti CV-mu pengen dibikin ATS, CV-mu bukan ATS ya ini ya gitu. Iya, itu bagaimana sih Pak? Browsing dulu. CVS. Pertanyaanmu terlalu general. Kalau aku jawab sekarang kayak aku ngajarin dari nol. Browsing dulu. ATS itu apa? Ciri-cirinya kayak gimana? Habis itu bikin CV-mu sesuai ciri-ciri tersebut. Terus CV-nya kirim ke aku. Kayak gini udah ATS belum? Nah, gitu. Baru aku jawab. Biar kamu pinternya lama, ingetnya lama. Gitu. Kalau kamu nanya sama aku, ATS itu gimana sih gitu? Itu kayak kayak seolah-olah tuh kamu ngelamar kerja ke aku gitu ya. Jadi eh, staff admin gitu ya misalkan ya. Terus habis itu kita udah interview terus aku nanya, ada pertanyaan lagi, ada yang ingin ditanyakan gitu kan rekruter gitu. Terus kamu nanya, mohon info pekerjaannya nanti saya jadi admin ngapain ya gitu. Itu rasanya tuh aku pengen jawab, kamu bisa browsing nggak? Tahu namanya Google nggak gitu gitu. Paham ya? Jadi jangan Ya. sampai menanyakan hal yang basic. Kalau kita nggak tahu, cari tahu dulu. Setelah itu kita tanyakan, bener nggak seperti ini? Itu ingatnya lama. Ingat ya, apa sih tips aja nih? Ingatnya lama. Jadi kamu cari tahu dulu gitu. Plus minusnya CV ATS, plus minusnya CV desain. Terus CV ATS itu kayak gimana? Gitu. Keunggulannya apa? Dia cara makainya gimana? Gitu. Nah, nanti kalau udah dapet referensi itu, silahkan tanyain ke aku. Bener nggak yang kayak begini? Cara pakainya gimana? Gitu. Gitu ya. Oke. Ya. Ada lagi nggak yang Oke. sifatnya umum? Pak kan biasanya kan kalau eh, kayak lamaran kerja, kayak orang yang buka rekrut gitu kan rata-rata di situnya ada minimal S1 gitu kan. Nah, saya di situ kan diploma ya Pak. Kalau misalnya saya pengelamar kayak gitu boleh nggak sih Pak? Itu di luar eh, ini nggak sih? Kenapa emang? Di luar dari kualifikasinya nggak sih Pak? Bentar aku lihat CV-mu dulu ya. Kalau kamu mau coba nggak apa-apa, kirim aja. Hmm. Pendidikan minimal ini gitu ya. Ya, maksudku kalau nggak terlalu beda jauh, kirim-kirim aja sih. Ya memang yang ideal itu ya sesuai dengan yang diminta ya, gitu. Misalkan ada loker S1 ya udah S1. Minimal S1 ini. Gitu. Atau kadang bahasanya diutamakan gitu kan. Coba aja dulu. Kan ngirim nggak dosa kan? Ngirim nggak sesuai dikit Iya, gitu, ya udah kirim aja. iya, Ini aku jawaban jawaban pakai sudut pandangmu ya gitu. Tapi iya. bukan berarti kamu langsung nyari loker fokus cari S1 ditabrakin gitu ya. Enggak Iya. gitu. Itu kalau memang ada dan kamu melihat ada potensi dan kamu mau nunjukin bahwa ya elah aku juga bisa itu gitu. Ya, CV ku bisa ngejawab itu, silahkan kirim. Itu hak kamu. Dan itu sudah dibuktikan sama banyak orang kok gitu. Rekrutmen itu atau informasi yang ada di vacancy itu tuh nggak mutlak harus seperti itu 100% gitu. Ada yang kita pengen tapi mungkin nggak ketulis di situ ada gitu. Nah, tapi ada juga yang ketulis tuh harus ada yang harus mandatori itu wajib semuanya ada gitu. Gitu kan. Sehingga itu tadi coba saja. Apalagi Mak, ada lagi nggak yang pengen Hmm. diskusi ini? Kita diskusi aja ya itu. Aku lebih lebih hari ini tuh lebih bukan hari ini sesi ini tuh aku lebih buat meyakinkan kamu gitu bahwa kamu harus yakin gitu. Kalau misalkan jadwal pengiriman lamaran kerja itu Pak lewat email itu baiknya itu pagi, siang, atau jam sore gitu Pak.
Ya, aku jawab ya, lebih baik itu di jam kerja. Tapi di luar jam kerja juga boleh. Jadi kapanpun boleh. Kalau memang mayoritas kamu ngelamar kerja itu kamu kirimkan di jam kerja, itu bagus. Tapi kalau kebetulan kamu dapat info lokernya itu habis maghrib atau jam 7 jam 8, lamar aja segera. Karena lebih cepat lebih baik. Biar besok kamu buat mikirin yang besok. Daripada nyimpen-nyimpen gitu. Iya, Gitu. betul. Jangan jangan bingung kayak misalkan wah tapi nanti kan HRD-nya rekruternya kan nggak buka email di jam segitu gitu. Nanti kalau di post ya terus aku tanya balik misalkan gimana apa jaminannya kalau semua rekruter di semua perusahaan yang ada di Indonesia nggak buka laptop buat ngurus nyelesain itu di rumah gitu, apa jaminannya orang kantorku dulu dulu pada tetap kerja tuh sambil nongkrong gitu. Itu baru contoh aja ya gitu, udah bisa dipatahkan. Kedua, jangan di jam segitu nanti tenggelam chatnya apa emailnya, apa jaminannya kalau kamu ngirim di jam kerja atau pagi-pagi nggak tenggelam gitu. Banyak malah. Ya udah gitu, karena nggak ada jaminan gitu ya, sehingga strategi saja gitu, mayoritas dikumpulin di jam kerja boleh nggak tuh bagus gitu ya, karena udah ya pasti namanya di jam kerja tuh pasti HR itu ya kerja dalam tanda kutip ya buka laptop buka buka dashboard email dia gitu. Tapi kalau kamu nemu lokernya di luar jam itu, lamar saja. Gitu. Biar nggak kayak ngepending-pending, jangan nunda gitu, jangan jangan suka menunda. Gitu. Oke, Iya, seger gitu, iya. gitu. Eh, di jam kerja itu baik. Kalau aku pribadi ini yang aku percaya pribadi ya. Ini aku percaya pribadi bukan teori siapa-siapa. Kalau aku tuh ngelamar di jam kerja itu baik gitu. Tapi lebih cepat, lebih baik gitu. Dah gitu aja. Dah itu aja. Ya iyalah. Kan nggak kan ngelamar kerja nggak cuma cocok-cocokan gitu, kita bisa pakai cocok-cocokan pinter-pinteran, tapi aku lebih pakai cepet-cepetan. Iya, banyak loh. Kamu Pokok mau mau pakai teori apa tadi ya, pinter-pinteran hebat-hebatan banyak-banyakan pengalaman ya gitu, pinter-pinteran cepet-cepetan banyak-banyakan. Nah, kalau aku cepet-cepetan gitu kalau aku. iya. Kenapa, Pak? Ya iyalah gitu, orang kenapa aku pakai cepet-cepetan, salah satu pertimbangan ini aku pribadi ya gitu, kadang kita itu nggak eh, nggak lolos ke tahap selanjutnya bukan karena kita nggak cocok gitu, tapi karena dari misalnya kita punya ada stumpuk CV, ngomong CV ya, CV itu sebenarnya bagian kecil dari rekrutmen, atau dari sekian kandidat ada 100 kandidat gitu ya, kita nomor urut 50, aku cuma butuh 2 orang tapi aku baru sampai ngeproses 20 orang, aku udah yakin 2 orang ini cocok gitu, jadi yang selanjutnya nggak sempat aku pegang gitu, paham nggak gitu. Sehingga buat aku ya terserah, kalau kamu mau pinter-pinteran pakai IPK aku 4 kok, pengalaman ini ku pinter, ya boleh kamu pakai itu kalau kamu yakin, kan ukur sendiri-sendiri gitu kan, gitu pinter-pinteran gitu, atau banyak-banyakan pengalaman, aku pengalamanku banyak aku pede, ya udah silahkan gitu. Kalau aku lebih ke aku pribadi nih, aku lebih ke cepet-cepetan gitu, aku nggak suka nunda sih gitu, pokoknya hari yang bisa aku kerjain segera-segera gitu, kita nggak tahu besok ada apa gitu. Dan loker tuh tiap hari tuh ada, itu orang aku nyariin loker buat orang aja bisa banyak gitu kan, Iya, besok Pak. Banyak ada lagi banget gitu dari itu. gitu. Jadi besok buat mikirin yang besok gitu. Baik, beberapa kerjaanku juga aku lamarnya tengah malam kok, biasa aja perasaan. Habis direkrut juga aku nggak dimarahin sama SR ku, kamu tuh kurang ajar ya gitu, nambahin kerjaan tengah malam, enggak, teman-temanku nggak gituin aku gitu. Sehingga ya aku bilang gitu, kamu bisa menjadwalkan ngelamar kerja itu di jam kerja itu bagus, serius gitu. Kalau itu apalagi udah di planning kan dari manajemen waktu kamu 24 jam ngapain aja gitu. Memang kamu luangkan, alokasikan di jam kerja aku untuk lamar, malam aku untuk belajar, untuk ngedit ini itu boleh gitu. Tapi pada saat di tengah-tengah kamu ngelamar belajar apa gitu ya, atau dari waktu lagi santai-santai, ting kok ada info loker dan kamu masih sempat gitu ya. Makanya disempatkan. Sempatkanlah gitu. Gitu.
Kalau ada loker bagus, kamu dapat Jumat jam 7 sore gitu, kamu lamar hari Senin gitu, Senin pagi gitu. Membiarkan dalam waktu 2 hari orang-orang ini gitu. Iyalah. Pokoknya aku itu teoriku pribadi, nggak boleh nggak dipercaya juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau aku tadi ya di jam kerja itu baik, tapi lebih cepat lebih baik. Karena ya itu tadi. Gitu. Ya gitulah. Kita pakai. Nanti kamu makin sering ngelamar, paham lah nanti. Tuh. Tadi ya orang tuh bisa lihat dari banyak sisi. Tadi udah aku sebut ya. Banyak-banyakan, pinter-pinteran, tinggi-tinggian. Iya. Ya aku cepet-cepetan gitu. Kira-kira mau gitu sih. Ada lagi nggak? Kan kalau misalkan di situ kan tertera kan send CV melalui email gini-gini. Kalau misalkan send CV-nya aja atau emang harus sama kayak berkas lainnya Pak, kayak surat lamaran atau apa itu bagaimana Pak? Oke, ini udah aku bikin konten juga ini di YouTube. Nanti kamu nonton ya ini. Oh, Iya, ini semua iya. pertanyaanku udah jadi konten semua. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tetap aku jawab lah. Masa aku Hmm. kayak begini aku bilang cek ya itu. Aku tetap jawab, tapi nanti ke sana lebih lengkap. Jadi gini, Iya. pada saat pada saat cara atau berkas yang dilampirkan apa itu udah disebut, oke. Saranku adalah satu, ikuti saja gitu. Tapi ada dua, ada yang berkas yang harus dilampirkan itu disebutkan detail. Kalau yang disebutkan itu detail, ikutin saja gitu. Tapi kalau yang disebut silahkan kirimkan lamaran ke email ini atau silahkan kirimkan CV ke sini, silahkan kirimkan CV dan berkas terkait ke sini gitu ya. Aku sangat menyarankan jangan cuma ngirimin CV gitu. Kalau mau minimalis banget ada surat lamaran sama CV gitu. Itu pun bukan aku pribadi. Kalau aku pribadi, aku tuh lamaran CV ijazah transkrip pasti itu. Gitu. Tapi kalau memang akhirnya kamu cuma CV doang, tapi saya percaya CV doang gitu. Aku akan nyaranin, oke, kalau kamu mau ngelampirin CV doang, silahkan lampirin CV sama surat lamaran. Karena lamaran itu tuh kamu tuh kayak memperkenalkan diri, menyampaikan maksud gitu loh. Pak, saya ini ya, saya punya pengalaman ini loh, saya dapat info, saya bermaksud untuk lamar ya Pak ya, ini dokumennya untuk sebagai pertimbangan, kasih gitu. Gitu. Pernah kamu ngirim laporan praktikum nggak ada covernya? Nggak pernah. Iya, kayak gitu. Udah gitu aja deh, gitu. Itu aja sih. Gitu. Kalau aku sudut pandangku situ. Ingat ya, boleh dianggap salah gitu. Tapi kalau misalkan kamu cuma lewat chat WA atau DM LinkedIn gitu ya, silakan kirimkan CV-nya dan kamu kasih CV doang gitu ya nggak apa-apa, karena kan udah jelas tuh. Maksudnya, cuman kalau yang udah kayak mau bakal diproses kan suatu poster yang di-post gitu ya, gitu. Apa susahnya? Gitu. Apa salahnya? Apa ruginya? Gitu. Gitu. Semua itu ini ya diukur berdasarkan apa attachment-nya juga gitu. Kalau memang nggak ada batasan ukuran ya kenapa nggak kamu lampirin tadi gitu. Atau mungkin CV lamaran portofolio gitu. Ya lamaran CV portofolio kamu gitu. Kenapa nggak gitu? Itu kan saat kamu pamer gitu. Gitu sih. Selama bisa kirim aja gitu. Kalau nggak dibaca nggak apa-apa gitu. Berarti kan kamu niat gitu selama bisa gitu. Atau juga kalau nggak kepake juga nggak aku baca gitu. Maksudnya nggak bakal kayak kamu langsung wah ini nggak sesuai arahan nih di blacklist gitu. Nggak gitulah. Gitu. Itu bukan pertimbangan itulah gitu. Iya gitu. Ingat ya, kalau kalau yang diminta itu udah detail ikutin. Kalau yang diminta itu nggak detail, tadi minimalisnya gitu. Lamaran lamaran CV portofolio, lamaran CV ijazah transkrip gitu. Lamaran CV lamaran CV sertifikat bolehlah gitu. Cuman nggak usah informasi pribadi ya gitu. KTP, ijazah, akta lahir, surat nikah, kakak gitu ya. Bahkan SKCK juga nggak usah kalau nggak diminta gitu. Oh, iya. Ada di KTP-nya soal di situ. Sertifikat vaksin kalau nggak diminta nggak usah gitu. Kecuali memang di infonya sudah divaksin 2 kali, lampirin sertifikat boleh gitu.
Cuman kalau enggak ya ngapain? Enggak. Ya, karena lowongan ada banyak gitu. Ada yang silahkan kirimkan lamaran ke sini gitu. Nah itu, nah pernah nggak lihat si lowongan kayak gitu? Aku sering loh. Silahkan kirimkan Sering, lamaran Pak. ke email ini. Apakah kamu mengirimkan surat lamaran doang? Aku nanya. Iya, heeh. Tuh. Nah ini kejawab nih di sini gitu ya. Kalau ada yang ini aku sering lihat kayak gitu ya. Silahkan kirimkan lamaran ke ini Tuh, gitu at ya. ini.com gitu. Iya, iya, Apakah kamu cuman mengirimkan surat lamaran doang? Gitu. Enggak kan? Ya sudah, berarti jawabannya apa? Enggak cuma CV kan? Oh, ya udah. Gitu. Biar kamu yakin nggak Pak? Ya udah tadi gitu. Kalau ada yang kayak begitu, emang kamu ngirim surat lamaran atau tadi kalau memang akhirnya dimintanya CV aku ngasih surat lamaran dan yang lain, salahnya apa gitu. Kecuali tadi ya beda ya, itu udah dikasih jelas di panjang, kamu ngirimnya cuma apa gitu. Itu kan berarti tidak menyimak dengan baik gitu ya. Pokoknya kalau detail ikuti gitu. Pokoknya semua arahan itu kalau detail ikuti gitu. Termasuk kalau kamu kalau bagi yang berminat silahkan tuliskan interested di komen, ya ikuti interested. Iya. Kalau orangnya nggak nyuruh nge-komen ya nggak usah dikomen. Buat apa? Gitu. Paling cuma dilihat doang, nggak bakal langsung divisit kecuali kamu memang luar biasa tuh. Tanpa ngebuka profilmu yang terlihat itu udah menarik gitu. Itu ada orang gitu. Tapi itu apa cuma case tertentu lah, nggak usah dibahas lah. Kita ngomong yang majority gitu. Iya. Ada lagi nggak yang general yang lain? Menarik nih. Aku baru baru bahas soal ini tuh di sini loh yang iya ya, silakan kirimkan lamaran ke email ini. CC ke sini. Tapi bener ya, silakan kirimkan lamaran itu. Apakah kamu cuma surat Lamaran lamaran iya. doang? Enggak. Banyak loh aku nemuin loker kayak gitu. Silakan kirimkan lamaran ke sini. Silahkan kirimkan berkas lamaran ke sini. Gitu. Berkas lamaran. Nah, Bayangin berkas lamaran loh. Berkas ya, lamaran. Gitu. Ya, sudah kan? Saya nggak diminta berkas CV gitu. Saya nggak diminta gitu. Kayak gitu. Mau kayak gitu cara cara terjemahannya kan enggak kan? Gitu. Ada lagi nggak? Sifatnya general yang kamu masih pengen diskusi? sebenarnya emang kalau di CV itu ada hal yang nggak boleh ditulis nggak sih, Pak? Di CV apakah ada hal yang jangan Yang hal, ditulis? Ya, iya. jadi yang jangan ditulis itu adalah hal-hal yang sifatnya penilaian pribadi yang menunjukkan itu kamu menilai secara berlebihan. Berlebihan itu berlebihan positif atau berlebihan negatif. Berlebihan positif itu misalkan kamu memasukkan kata gini, saya adalah orang dengan kemampuan bahasa Inggris yang sempurna itu kan kayak sempurna gitu. Saya memiliki pengetahuan terkait ini yang tidak tertandingi gitu. Saya memiliki pengetahuan Microsoft Office yang lebih baik dari orang lain gitu. Saya adalah orang yang terhebat gitu. Kamu banyak nyebut kesempurnaan kayak begitu secara nggak sadar biasanya orang nulis pakai bahasa Inggris gitu ya. Padahal itu penilaian pribadi gitu. Daripada kamu ngomong saya sempurna kemampuan bahasa Inggrisnya, mending kamu cantumin skor TOEFL 610 gitu atau 600 berapa gitu kan, itu udah lebih bunyi gitu loh. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kamu menilai pribadi dengan super negatif tanpa sadar gitu. Saya adalah orang apa sih kemarin ya? Saya adalah seorang introvert yang apa gitu kan. Namun saya yakin dengan diberikan kesempatan ini saya menjadi lebih berani gitu. Ngapain disebut kayak begitu? Itu apa sih gitu? Bukan itu cara nulisnya gitu. Dan kalau misalkan pun kamu mau ngasih kalimat yang ke situ, ngapain awalnya tuh kayak begitu gitu loh. Gitu. Misalkan itu bridging lah, bridging mau ke ngomongin skill kamu yang terukur gitu ya. Sehingga ada soft skill, ada kalimat pengantarnya gitu. Ngapain hal-hal yang kayak gitu ya? Gitu. Atau misalkan bikin bikin
nulis di skill, bagian skill gitu kan. Yang kamu tulis tuh kayak, walaupun ini ya, nulis skill misalkan Microsoft Office, kadang orang nulis pakai presentase gitu kan. Padahal itu salah ya. Ada presentase itu salah. Oh, Tapi sekarang, oh. oke, pakai simbol presentase itu salah gitu. Tulis poin-poinnya aja. Hmm. Tapi misalkan nih, kalaupun itu aku anggap benar, bukan karena cara nulisnya, tapi karena mungkin itu tingkat kepedeanmu ya dengan skill yang kamu tulis gitu ya. Ada yang nulis misalkan kayak bahasa Inggris dalam kurung 30%. Berapa? Iya, Personanya persen. kecil. Kalau kecil ngapain tulis gitu loh. Mending nggak usah tulisin. Mending tulis skillnya aja gitu. Pada dasarnya pakai simbol-simbol, pakai angka, pakai bar gitu itu salah ya itu. Jangan pernah diikutin. Cuman ya kalau kita anggap itu sebagai tingkat kepedeanmu gitu ya. Kecil gitu kan berarti kamu nggak pede, ngapain ditulis. Kamu udah nggak menarik sejak awal itu gitu. Kalau kamu sendiri nggak pede gitu. Atau misalkan yang biasa ditulis lagi gitu. Ya, yang jangan ditulis ya itu. Kalimat-kalimat cuma yang ngabisin ini. Saya memiliki ketertarikan di bidang ini. Namun tidak menutup kemungkinan untuk bidang yang lain. Ini kalimat absurd banget ya. Kan intinya kalau kayak begitu kan kamu semua bidang open, ya nggak sih? Kalau Iya, benar. seolah-olah ya sekarang gitu. Saya memiliki ketertarikan di bidang sales and marketing. Namun saya tidak menutup bahasanya banyak kayak gitu, tidak menutup kemungkinan bidang lain gitu. Ya sudah gitu. Kenapa kamu harus mengelompokkan ini dan yang lain itu juga sama gitu. Jadi Takarannya satu. iya. Kalau aku kan nggak bakal nakar dari sisi preferensi pribadi ya. Jadi kayak ya pada dasar kamu open semua ya sudah itu. Itu kan cuma ngabisin space daripada untuk nulis kalimat seperti itu kan bisa untuk nulis yang lain gitu. Itu. Terus yang lain apa yang jangan ditulis di CV? Informasi yang bohong ya gitu. Banyak orang itu yang tidak ngalamin itu tapi ditulis di situ gitu. Itu banyak tuh yang nulis bohong kayak gitu. Itu jangan jangan ditulis di CV gitu. Nanti yang jangan ditulis di LinkedIn ada. Nanti yang sesi private aku bakal jelasin gitu ya. Gitu. Apa yang jangan ditulis gitu. Tapi yang di CV cuma itu aja sih. Jangan membuat suatu penilaian berlebihan tentang kesempurnaan maupun kekurangan gitu. Terlalu pede itu nggak bagus, yang tadi ya yang terlalu ini tuh nggak bagus. Terus bagian yang selanjutnya adalah jangan cuma ngisi ya, nulis tuh yang penting keisi gitu, menuhin doang, tapi informasinya tadi gitu ya. Saya interestnya ini tapi tidak menutup kemungkinan ini ya sudah gitu. Gitu. Langsung fokus aja, kalimatnya langsung fokus gitu. Jangan banyak penilaian pribadi. Saya adalah seorang yang energetik, bersemangat, mampu bekerja individu dan tim, mampu bekerja di bawah tekanan gitu. Itu kan klaimmu pribadi semua gitu. Gitu. Mendingan kan kamu langsung tulis, saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK sekian. Selama saya kuliah, saya pernah bekerja sekian kali sebagai ini gitu. Saya itu dari pekerjaan saya tersebut saya memiliki keterampilan dan pengetahuan terkait dengan ini. Itu kan malah lebih to the point gitu, banyak kata kunci daripada kamu ngomong saya adalah lulusan baru yang bersemangat, mudah bergaul, rajin menabung gitu-gitu. Itu enggak, bukan itu kata kunci yang kita cari gitu. Paham ya Rahma ya? Iya, paham. Gitu. Ada lagi nggak yang sifatnya general? Udah deh kayaknya Pak, udah. Udah ya? Terus, Oke, ini iya. udah. Ingat ya, habis ini aku jelasin yang detail dan boleh yang hasil diskusi ini gitu ya. Kamu nggak percaya gitu, silahkan buktikan sendiri gitu. Kadang mungkin kan kamu banyak referensi gitu. Ini kan aku cuma sharing dari yang aku tahu, versiku, alaku, dari teman-teman yang udah lewat, dari teman-teman aku sharing, dari buku yang aku baca gitu ya. Kayak begitu, oke? That's why we have internet gitu ya. Sekarang aku mau bahas yang detail ya.